Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur pagi ini kembali Tuhan satukan kita untuk mengawali hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita mau bersatu hati, kita akan membuka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji dan hormat serta sembah hanya bagimu, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena Engkau yang terus memelihara kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Bapa, terima kasih untuk istirahat pada malam tadi. Sehingga kami bisa bangun di awal hari ini dengan sehat dan penuh semangat. Bantulah kami untuk bisa mengisi hari ini sejak awal hingga akhir nanti dengan menjadi anak-Mu yang baik. Ya Yesus, tutup bungkus kami, keluarga kami, rumah kediaman kami dengan darah suci-Mu, dan bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu, agar hanya kuasa-Mu Tuhan yang tinggal tetap di dalam kami. Ya Allah Roh Kudus, temani kami, agar kami bisa memberikan pelayanan terbaik pada pagi ini. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, kita akan mengawali hari ini dengan berterima kasih. Karena begitu banyak yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bahkan Salomo di dalam kitab Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Mari dengan sepenuh hati kita mau nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mau terus bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena semua hal-hal baik berasal dari Engkau. Ya Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang terus menolong kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Meski kadang kami merasakan begitu lambat. Terima kasih Bapa untuk terus memelihara kami. Dengan rahmat-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang terus akan ada di sepanjang hidup kami. Sahabat-sahabatku, bila saat ini engkau merasa berbeban berat, engkau merasa pertolongan Tuhan begitu lambat, imani satu hal. Dia Allah kita yang tidak pernah terlambat. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di Bapa, ku beri berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku syukurku buat tak habis-habisnya kasih-Mu selalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, ya Allah, oh kekuatan wajahku bertemanku. Ya mare 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 mare, ya ya mare, ya mare mare mare, ayala ya. Mare mare mare, ya ya. Ya ya mare mare. Yala yashe, Yare, yale, ya ya.
Yale, yale. Yale, yale. Yarana sandari kata sandari shandari kata Yale, sandari yale. shandari kata sandari shandari Yale, yarana sandari yale. kata sandari shandari kata sandari ena sandari kata sandari shandari kata Yale, sandari shandari kata sandari yale. oh yana sandari kata sandari Yale, shandari kata yale. sandari kata sandari shandari kata sandari Kiri, shandari yarana sandari yale. kata sandari shandari kata sandari shandari ayana sandari kata Yale, sandari yale. Shambarakatas, Kiri, yale. Kiri, yale. terima kasih. Kiri, yale. Yashiriya, Shiriya, Mari Dalaya kita mau Shiriya, hening sejenak. Kiriya Shiriya, Yalali Yali, Kita mau Kiriya hening, Shiriya. kita mau dengarkan suara Tuhan. Terima kasih Bapa untuk boleh merasakan Engkau adalah Bapa yang terus bersama kami. Bapa yang terus berpesan agar kami tidak takut. Saat ini kami mau siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan sabdamu yang akan kau sampaikan oleh anakmu terkasih Jacqueline. Urapi Jacqueline dengan rahmat dan berkat yang ia perlukan. Agar ia hanya menyampaikan pesan buat kami. Kami mau siap untuk mendengarkan. Bersabdalah, kami membuka hati kami lebar-lebar saat ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Lagu indah, lagu pujian dan penyembah untuk pagi ini oleh Bu Siska. Mari sekarang kita mulakan dengan firman dan renungan dari Injil Lukas 17 ayat 26 sehingga 37. Mari kita bacakan bersama-sama. Seperti pada zaman Nabi Nuh dahulu, demikian juga halnya pada masa Anak Manusia kelak. Orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin, sehingga pada hari Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu air bah datang dan membinasakan mereka semua. Juga seperti pada zaman Lot, orang makan, minum, berjual beli, bercucuk tanam, dan membina rumah. Tetapi pada hari Lot meninggalkan Sodom, api dan belerang turun dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya pada hari Anak Manusia menampakkan diri. Pada hari itu orang yang di bubung rumah janganlah turun untuk mengambil barang di dalam rumah. Begitu juga orang yang di ladang, janganlah balik ke rumah. Ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap istri Lot. Sesiapa yang berusaha mempertahankan
hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidupnya akan menyelamatkannya. Percayalah, pada malam itu dua orang sedang tidur di atas sebuah katil. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang lelaki sedang di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Pengikut-pengikut Yesus bertanya, "Di mana ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Di tempat ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Daripada bacaan Injil pagi ini, saya merenungkan dua kisah yang menjadi contoh di dalam Injil ini, yaitu orang berdosa dihapuskan. Sungguh ramai sekali orang-orang berdosa dari zaman dahulu sehinggalah saat ini. Yang kedua, orang yang berkenan di hati Allah diselamatkan. Golongan yang diselamatkan ini selalunya sedikit. Sama seperti keluarga Nabi Nuh dan juga Lot. Yaitu hanya dalam keluarganya. Tetapi keluarga yang lain semuanya diambil. Musnah. Keluarga yang berkenan di hati Allah selalunya akan diberi penyelamatan, yaitu Nabi Nuh dan air bah. Dia dan keluarganya selamat kerana taat. Lot meninggalkan kota Sodom, tetapi istri Lot menjadi batu garam kerana tidak taat. Di ayat 33, sesiapa yang berusaha mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya yang sejati. Contohnya seperti istri Lot yang menjadi batu garam kerana tidak taat. Lot dan keluarganya seharusnya pergi tanpa melihat ke belakang. Maksudnya, apabila Tuhan memesan kita untuk terus jalan ke depan, jangan lagi kita memikirkan harta benda kita yang ditinggalkan. Kerana semuanya itu harus musnah ketika Allah telah bertindak. Contoh yang selalu membuatkan manusia gagal untuk taat, yaitu seperti istri Lot. Dia mungkin sayang kepada hartanya, rumahnya, perusahaannya yang tertinggal di kota Sodom, pekerjaannya, harga diri, kedudukan, keluarga, dan juga uang. Mungkin masih ada lagi keluarga dan sanak saudaranya yang tertinggal di kota Sodom. Pasti dia sangat sedih untuk meninggalkan semuanya itu. Tetapi Allah sudah pun memesan segala harta di dunia tidak harus kita simpan di dalam hati ini. Lepaskan dan ikutlah apa yang Allah katakan.
Contoh kejadian yang berlaku di zaman ini, di mana pada tahun 2020, yaitu zaman pandemi COVID yang melanda seluruh negara, di mana adanya wabak penyakit yang berbahaya. Nggak ada obatnya ketika itu. Vaksin pun memakan masa untuk diciptakan. Semua urusan berhenti, ramai yang mati. Samalah seperti apa yang difirmankan pada pagi ini, yaitu jika ada 2 orang yang membuat gandum, seorang akan dibawa, seorang akan ditinggalkan. Begitulah apa yang kita alami ketika zaman COVID yang melanda dalam sekitar 2020 sehingga 2022. Di sana sesiapa yang masih berani lagi keluar rumah pastinya terjangkiti oleh penyakit COVID. Samalah seperti istri Lot. Apabila Tuhan sudah bertindak, kita mesti akur, kita mesti taat, duduk di rumah. Jangan bimbang akan hari esok. Apabila semua ini terjadi, Tuhan mau kita berhenti sejenak. Kerana sebab sebelum zaman COVID, manusia sungguh sibuk dengan perkara mereka masing-masing. Sehingga mereka lupa akan tanggungjawab mereka kepada Allah. Bagi mereka dunia itu sungguh agung. Sehingga kan mereka lupa bahwa rahmat dan berkat adalah dari Allah. Mereka lupa untuk bersyukur. Mereka lupa siapa yang merahmati dan memberkati usaha mereka selama itu. Yang degil pasti mati. Yang taat dan duduk di rumah berdoa kepada Allah ketika mengalami musibah, Allah mendengar. Begitu juga dengan peperangan yang berlaku saat ini, seperti di Israel, Palestina, Ukraine, Rusia, dan banyak lagi kawasan. Ini adalah kerana mereka saling bermusuhan. Mereka saling tidak berdamai. Mereka saling mahu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kota dan rumah mereka musnah. Penduduknya musnah. Nggak ada kesepakatan damai. Ekonomi negara juga musnah. Moral manusia juga musnah. Nah, apabila semuanya terjadi, apa yang kita lihat hanyalah kehancuran. Contoh di dalam diri saya dan Anda ketika sering tidak bersyukur dan selalu bimbang akan hari esok. Kita akan selalu merasakan hidup ini tidak pernah cukup. Dari hari ke hari menjadi semakin tidak cukup. Kemahuan kita juga tidak terbatas. Sepertinya masih tetap tidak bersyukur walaupun telah diberi begitu banyak oleh Allah. Mau lebih tinggi dari yang lain. Mahu yang lebih cantik dari yang lain. Mengapa kita tidak cantik di hadapan Allah? Mengapa mau cantik di hadapan manusia? Kita akan semakin lebih sayang dunia
Semakin manusia pintar, semakin manusia pandai, semakin dunia hancur. Persaingan demi persaingan, pencerobohan demi pencerobohan. Sama juga seperti zaman Adam dan Hawa. Apabila Hawa memakan buah itu, dia terasa ingin tahu akan sesuatu yang akan berlaku apabila dia memakan buah yang terlarang. Samalah seperti kita. Semakin kita menerokai dunia, semakin kita binasa. Jika kita semakin mencari Allah, masakan kita akan bimbang sehingga membinasakan diri kita sendiri. Sama seperti diriku, dahulunya sebelum aku mengenal Allah, aku mencari uang, tetapi selalu enggak cukup. Aku enggak bisa tidur, aku sentiasa resah dan bimbang akan hari esok. Apa yang akan berlaku jika aku tidak cukup uang. Tetapi setelah aku mencari Allah, Allah selalu mencukupkan. Jika hari ini adalah cukup untuk hari ini, besoknya akan ada rezeki dan rahmat Allah berikan. Asalkan kita mencari Allah terlebih dahulu, yang lain-lainnya akan dicukupkan. Dari Matius 6 ayat 33 hingga 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lihatlah sekarang ini. Ketika zaman COVID, kita sungguh bimbang. Tapi lihat, hari ini kita masih hidup. Kita masih sehat. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Begitulah maksud Allah. Jangan bimbang. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu mencukupi. Asalkan kita cari kerajaan Allah dulu, baru mencari dunia. Karena tanpa Allah, siapalah kita di sini? Sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita tunduk, menutup doa pada pagi ini. Dengan kerendahan hati kita, dan coba renungkan segala perkara. Bagaimana untuk hanya pikir untuk hari ini. Hari ini adalah hari ini. Besoknya akan lain lagi yang terjadi. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih atas pujian dan penyembahan yang sungguh damai, sungguh indah, sungguh lembut pada pagi ini. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu dan semua perkataan yang Engkau sampaikan kepadaku untuk disampaikan kepada teman-temanku di saat teduh ini. Kami mengucap syukur atas hari baru ini ya Tuhan. Besertalah dengan kami sepanjang hari ini. Mohon berkat, mohon bimbingan, mohon perlindungan. Mohon juga kesehatan tubuh badan. Buat kami yang hadir pada saat teduh ini. Juga kepada saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir bersama. Kami ingin berdoa untuk gembala kami, Pak Paulus dan Ibu Vila serta keluarganya, agar dilindungi, disertai oleh Roh Kudus Allah selama-lamanya di atas setiap kehidupan dia dan keluarga mereka.
Tutup bungkuslah kami semua yang berada di sini juga Bapa, keluarga kami, orang kesayangan kami. Mohon juga diberkati komsel besar kami pada malam ini nanti. Agar segala sesuatu yang terjadi adalah seturut dengan kehendak-Mu. Agar hati kami terbuka, menerima cinta kasih. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena Engkau sahajalah tempat kami untuk bergantung. Kami orang yang lemah. Ampunkanlah kami. Mari kita doa untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskan kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Mari kita foto, silakan buka kameranya. Oke, yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu.